ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala. Ini hero itu tampang merah ya. Sini dong, bus. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala. Seperti halnya prinsip kita, selama ada waktu longgar kita manfaatkan untuk membuka akal sehat mereka. Berbondong-bondong, bertubi-tubi, ya, serangan kepada Islam Jamaah yang katanya dianggaplah mereka itu adalah sebuah cobaan, sebuah rintangan, sebuah ujian, yang mana tindakan, kelakuan, upaya kawan-kawan membuka akal sehat mereka menyadarkan dianggaplah sebagai sebuah ujian, sebagai sebuah rintangan, sebagai sebuah cara bahasanya untuk menguji kemurnian Quran hadis jamaah ala Islam jamaah. Padahal tak lain kita itu hanya ingin menyadarkan, hanya ingin mengajak kembali. Anda itu tertipu oleh orang yang sama-sama tertipu. Anda itu dibodohi oleh seorang sama-sama bodohnya. Anda itu disesatkan oleh orang-orang yang sama-sama dia juga tersesat. Sehingga tidak ada kata lain kecuali kita para mantan ingin menyadarkan, membuka akal sehat mereka, membuka akal waras mereka. Walaupun kalau kita lihat sering sekarang muncul di berbagai media sebuah tindakan usaha upaya untuk menutupi segala kejadian yang ada di dalam Islam Jamaah, namun itu tidak membuat ketenangan dalam hatinya, terutama dalam pengurus-pengurus di dalam Islam Jamaah. Masih gundah gulana, masih saling mencurigai. Jangan-jangan terpengaruh, masih saling curiga dan mencurigai. Itu sebagai wataknya para jamaah itu sendiri. Kenapa? Karena banyak yang sudah saya katakan bunglon orang yang di dalam namun pemikirannya dari luar lebih banyak sekali. Ya. Hampir setiap hari, hampir lah ya, kalau minggu bisa dipastikan setiap minggu lah, itu ada aja, sering saya katakan ada aja orang-orang yang menghubungi Ribat Aklis Salim, tim Ribat Aklis Salim, bahwasanya saya gini Ustaz, saya di komplek Islam Jamaah, saya dapuannya ini dan itu, saya termasuk
awal mukminin. Awal mukminin itu yang pertama kali masuk Islam jamaah di daerah situ. Itu awal mukminin. Jadi selain itu, selain dia mungkin awalul kafirin semua ya. Itu kan hanya ucapan-ucapan hyper saja, ucapan-ucapan yang diperbesar saja. Memang di kalangan Islam jamaah itu banyak ucapan-ucapan diperbesar, di muluk-muluknya agar terlihat wah itu ada. Banyak sekali. Banyak. Ada istilah paku bumi. Mantap. Ya kalau paku bumi yang memang non sewu lulusan Mekah, ya itu kita pantas lah. Tapi kalau paku bumi yang hanya di Indonesia itu ya tidak jauh beda dengan mubalik-mubalik daerah, sama aja, materinya juga sama. Ya beda sedikit, satu level itu aja. Kan dalam Islam jamaah itu secara materi kan sama aja. Dari pusat sampai bawah sama, ya isone mung kuwi tok. Hanya beda level gitu aja. Misal mereka mempelajari kutubus sittah, banyak mubalik-mubalik kelompok. Mubalik-mubalik yang bawah-bawah itu hatam kutubus sittah, bahkan mungkin kelas paku bumi aja mungkin ya. Paku bumi yang lama itu mungkin belum hatam juga. Ada istilah ulama 100. Ada istilah wakil 4. Anapun penerobos bos Purnomo kan. Ini hanya kalimat-kalimat hyper saja untuk membuat sub jamaah biar kebombong, biar gumedi aja. Namun pada intinya, pada akhirnya juga ya biasa saja kalau kita lihat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Inilah yang dimaksudkan kenapa kita harus membuka semua. Tidak ada yang ditutup-tutupi dalam Islam jamaah. Jadi selama mantan masih eksis, selama mantan masih ada, maka usaha mantan sebagai jalur dakwah kita adalah membuka sesuatu yang dirahasiakan. Di mana sesuatu yang dirahasiakan ini bukan dalam rangka untuk apa bahasanya, untuk kemaslahatan umat, namun ini untuk mafsadat pada umat, mengkafirkan selain golongannya. Ya, ngafir nih selain golongannya. Walaupun mereka juga kadang butuh kepada orang yang sedang dikafirkan. Misalnya ini di zaman ini nih, ya Masya Allah luar biasa. Nempel sana, nempel sini, Kementerian Pendidikan, Kementerian BNPA, di BNPT, di Presiden, karena memang saat ini sedang digoyang. Nanti calon capres cawapres nanti didekati, apalagi ini nanti munasnya atau rakernasnya akan diajukan ini tahun ini. Nanti tentunya calon-calon capres maupun cawapres nanti akan diundang semua. Cari muka. Tahun 2023 ada tahun cari muka, bersamaan mereka dibongkar semua rahasianya. Bersamaan itulah, namun yang momen ini sangat pas sebenarnya. Artinya kalau kita berpikir secara logika sederhana, di saat mantan membuka secara hukum kepada negara mungkin, di saat itu pula ini sebagai momen pas. Bukan saya memberikan bukan memberikan peluang, namun pemikiran kita gini, ini kan tahun politik, maka dimanfaatkan oleh namanya DPR, calon bupati, calon gubernur, calon presiden, bahkan mungkin akan memanfaatkan momen ini bagi Islam jamaah yang bisa bermain cantik. Tentunya dia akan menjadi peluang tersendiri. Ya, dan bagaimanapun Islam jamaah itu sangat-sangat berpartisipasi tentang keutuhan negara, tentang kemajuan negara. Walaupun dalam benak hatinya, keyakinannya dikafirkan, namun bahasa mereka ikan urusan dunia, urusan akhirat ya beda lagi. Jadi tahun politik ini memang ya kaum bersambut lah istilahnya.
bersama di saat Islam Jamaah didesak, dipepet oleh para mantan dengan berbagai tindakan-tindakan baik pelaporan di Bareskrim, di Polda, di MUI, di Kejaksaan Tinggi, dan sebagainya. Di saat itu pula kan ini kan tahun politik, tentunya dia akan menjual, mempromosikan jamaahnya. Bahkan ketua umumnya mengatakan di antara simpatisannya ada 15 sampai 25 juta simpatisan Islam Jamaah. Wah, cukup luar biasa itu. 25 juta. Padahal penduduk Indonesia 200 juta. 200 juta kan? Berarti kan hampir 1/8. Ya, 1/8-nya ya. Luar biasa sekali ini. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala. Namun apalah itu? Grogoti ning jero. Kepahaman jamaah semakin lama semakin keropos. Tidak terpengaruh apakah ini tahun politik atau tidak tahun politik. Justru di tahun politik ini kami berharap para mantan jamaah-jamaah melek sadar bahwa Anda hanya diperalat oleh pengurus-pengurus Anda. Ada imam daerah yang bilang dengan saya dulu, saya niku Mas, boten purun saestu memperalat jamaah. Iya, karena dia imam daerah yang baru, saat itu baru dilantik, seakan-akan bijak. Kula niki mboten dan pilihan pokoknya kula serah nih hasil musyawarah. Iya, enggak ada, saya enggak akan menjual jamaah saya. Padahal potensi, memang potensi. Ternyata dia yang berangkat umroh. Siapa yang mengumrohkan? DPR. Atas perintahnya berijtihad memerintahkan jamaahnya untuk memilih DPR ini. Sehingga setelah jadi jarak berapa bulan, berapa tahun kemudian dia diberangkatkan umroh. Sama aja bodongnya namanya. Podo wae. Bedanya apa? Memang dia nggak menjual secara transaksional keuangan, tidak. Namun siapa yang disuruh berangkat umroh? Lagi-lagi imam daerahnya. Bahasanya pun halus sebagai tanda syukur. Karena telah dibantu dalam pemilu. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala. Di tahun 2023 ini memang banyak terangkat di media sosial. Baik media sosial secara liar seperti Ribat ini secara liar, nggak resmi. Kalau resmi ya media sosialnya ya TV One, Kompas TV, kita tunggu sampai sekarang belum ada siaran juga. Allahu a'lam bishawab, ya sudah basi lah ya, udah basi. Seharusnya itu liputannya kan meliput pagi ini, sore kemudian disiarkan. Ini udah berapa hari ini. Kayaknya kemarin berbondong-bondong gitu, semangat gitu, diwawancarai gitu, tertulis di mic-nya Kompas TV, TV One, merah. Kompas TV apa? Biru. Membuat kita, wah insya Allah akan disiarkan. Namun sampai sekarang belum ditemukan siaran itu. Allahu a'lam bishawab, apakah ketumbuk-tumbuk file-filenya atau kehapus filenya atau lupa pas saat diwawancarai lupa tidak direkam, ya Allahu a'lam bishawab. Tapi seperti media-media Khairil Anas TV, kemudian Ribat Aklis Salim dan lain sebagainya ini kan hanya swasta. Ya namanya swasta ya swasta itu ya pokoknya apa istilahnya mung tadi pok bawang aja. Namun alhamdulillah biidznillah juga bisa masuk ke lini-lini jamaah. Akhirnya banyak yang sadar dari celotehan omongan para YouTuber, bahasa mereka YouTuber, para pendakwah lewat YouTube ini. Dari berbagai kalangan, alhamdulillah, biidznillah. Ada wakil imam daerah. Ada seorang wakil imam daerah itu sangat benci dengan 3 masyayikh. Saya rahasiakan ya, ada Bunglon juga. Sangat benci dengan 3 masyayikh. Mendengar nama Khalil Bustami, langsung asam lambungnya naik, kira-kira seperti itu, marah. Namun di salah satu keluarganya itu ada yang sudah terpengaruh.
Saat itu anak dan istrinya katanya. Beliau cerita telepon saya. Nggak saya tunjukkan, cerita. Saya wakil daerah di daerah ini, tak perkenalkan ini. Sampailah kemudian anak perempuannya memberikan gini bilangnya, "Pak, ya sudah kalau jenengan itu benci dengan Ustadz Khalil, Ustadz Abdul Aziz Ridwan, terus Abdul Mas'ud, ya sudah, itu kan nama-nama yang populer disiarkan. Kalau benci itu ya sudah, tapi coba didengarkan ini, dikasih ini Ribat Akris Salim." Dia orangnya sendiri yang cerita loh ya. Yang cerita orang sendiri, telepon saya lama itu. Belum buka tadi. Terus awalnya saya juga dongkol. Tapi saya pikir-pikir kok ya omongnya kok tenang. Bahkan pada kasus-kasus di per daerah itu kok ya sesuai dengan daerah kita. Ya kalau saya kan orang daerah. Jadi kan orang daerah itu kan mengerti seluk-beluk daerah sampai kelompok. Lalu di pusat gampang sekali cara, misalnya kita setoran dan sebagainya, itu insya Allah lebih gampang lagi. Tapi kalau Syekh Mas Syahid kan orang pusat, sehingga nggak tahu keadaan di daerah itu bagaimana, hiruk pikuk dalam meramut jamaah bagaimana, tipu-tipu jamaah secara umum belum beliau di pusat masanya. Telepon dengan saya. Terus telepon, "Pak, ya tak rungok nih, saya mendengarkan." Nah, beliau masih bunglonnya, jangan dibuka ya. Ternyata anak saya memberi link. Ya sudah Pak, kalau jenengan gak seneng kalau Pak Khalil, Pak Aziz, Pak Mas'ud, ya coba iki dirungok nih. Barangkali sampan iso. Ya. Bismillah wa bi'aunillah alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah. Dia telepon saya. Ternyata enggak Mas, sampean kok iso detail seperti itu ya. Keadaan daerah kok sampean iso sinkronkan dengan bagaimana Islam jamaah menyesatkan kita. Iya, kan kenyataannya ngoten toh Pak. Saya hanya bilang, "Iya jane." Kan kenyataannya mau ngoten toh Pak. "Iya jane." "Iya betul." "Nggih." Nah ini kok Pak Mas, nah. Masya Allah. Terus akhirnya beliau kalimat terakhirnya, "Aku tak mulon sih Mas, tapi insya Allah aku mantep, saya ngisengis mantep." Terus beliau juga ya sering jalan buka di. Akhirnya aku saya seneng ngrungokne Mas Khalil, Mas Aziz, Mas Odwi, aku seneng saiki. Ya. Padahal biyen aku muring-muring, marah. Itu anak perempuan saya katanya yang ngasih, telepon saya lama. Seorang wakil imam daerah. Mana? No, jangan diceritakan asalnya. Nanti konangan teman. Ya, itu beberapa pernyataan kasus seperti itu. Ada juga tahu saya katakan kemarin, pernah saya ceritakan, ada orang yang dianggap sepuh di daerah situ yang biasanya memberikan solusi-solusi. Ya dianggap sesepuh lah, entah dakwahnya saya kurang tahu, teman sesepuh. Dia dianggap seorang pituai di gugu. Nah, itu katanya beliau cerita, "Aku malah oleh pasien, saya dapat pasien yaitu perceraian, yang mana perceraian ini ya akibat ulah-ulah sampean Mas dulu gitu. Jadi saya didatangi seorang tamu yang dia depresi, bercerai dengan suaminya, terpengaruh dengan JRK. Padahal saya sendiri itu sedang merenung memikirkan JRK. Loh. Jadi dia sendiri itu sudah yang dilapori itu, yang biasanya memberikan solusi-solusi itu, dia sedang juga kecamuk hatinya, berkecamuk tentang JRK, tentang mantan. Lah kok malah ada pasien yang datang korban perceraian mantan. Tapi yang perempuan ini masih cokam kuat, cuman depresi gitu. Mungkin dipaksa orang tuanya untuk bercerai. Dia perempuan itu, yang laki-lakinya katanya terpengaruh. Korban JRK katanya. Ya saya piye lah aku nasihat, saya sendiri juga sedang dalam berpikir bagaimana ini jamaah ini bener ora atau jani. Itu fenomenanya itu yang kita cari. Jadi tahun politik pun citra Islam jamaah di up dari berbagai daerah. Mulai dari kerja bakti, budi luhur,
artis yang tidak pernah tampak jadi tampak. Ada 2 artis yang sering muncul di kanal-kanal YouTube mereka itu. Padahal dulu kemana aja jadi muncul, judulnya dakwah, tapi nggak ada dakwah. Dakwahnya di mana, kajiannya juga nggak jelas di mana, nggak ngerti. Nah, masyaallah muslimin hafizahumullah, dia apa di berbagai daerah, berbagai cara kegiatan. Kerja bakti lah. Bahkan yang terakhir ini pondok yang katanya nomor berapa, 13 terbaik, 17 pondok se-Jawa Timur. Ternyata cari oleh IT. IT-nya juga bunglon tadi. Baru siang tadi saya juga dapat dari tim IT-nya bunglon juga. Dia katakan, kayaknya buatan resmi tadi ini nggak ada. Saya cari dari beberapa TikTok nggak ada. Kemudian dari sumbernya juga tidak ada. Adanya 15 pondok. Itu pun tahun sekian dan kementeriannya bukan itu. Yang mengeluarkan dari Kemenak, bukan pendidikan dan kebudayaan, bukan. Nah kalau nggak cokam nggak bohong, cokam itu isinya bohong kok. Jangankan pada orang lain, pada jamaahnya aja dibohongi. Jamaahnya ada loh, jamaahnya yang setia aja loh dibohongi. Dibohongi dengan jargon paling mangkul, ya ternyata orang mangkul. Paling murni ternyata mau muni-muni. Paling punya sanatnya katanya hilang. Paling bersanad namun ditanya tentang sanad katanya sanadnya hilang. Sama anak buahnya saja nggak percaya. Nah, kalau anak buah dihapusi, digetoin. Katanya pembelaannya untuk ini dan itu, namun ditanyakan mana, nggak ada. Pokoknya takut berarti resolusi. Resolusi atau membantah, berarti nggak percaya keimaman. Begitu tak? Masyaallah muslimin hafidhakumullah, apapun itu, apapun membuat mereka membuat sebuah sebuah pernyataan seperti itu, namun intinya di dalam Islam jamaah itu kan kebohongan. Maka di zaman ini mereka mau menutupi dengan berbagai cara, apapun cara, ora iso. Selama mantan masih ada, selama mantan masih eksis, dan biidznillah wa bismillah wa bi'aunillah, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita, kemampuan kepada kita untuk berdakwah terus sampai Anda pelosok-pelosok konangan, karena kita adalah orang-orang yang pernah menjadi tukang dapurnya dalam artian pendoktrin, ngerti. Nah, terlepas dari itu semua, hidayah yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Kaum milenial mulai terbuka. Saya beberapa kali menjumpai murid-murid saya, berjumpa dengan saya yang kuliah. Tak tanya gimana? Alhamdulillah Mas. Saya jangan disamakan dengan anak-anak bodoh-bodoh itu loh Mas. Ya sip. Engkau simak YouTube sampean loh Mas. Ya sip. Simak terus. Mengeri Mas Tibai. Oh ya sip. Ada berapa mahasiswa di sini? Banyak. Walaupun secara fisik lagi-lagi masih di dalam, karena faktor orang tua, karena faktor lingkungan dan sebagainya. Kita maklum. Masih dibiayai orang tua, masih gini, faktor lingkungannya yang mayoritas Islam jamaah. Ini kalau nggak mempunyai mental yang tinggi, nggak punya mental yang dhuwur, yang nggak punya mental yang pemberani, ya satu permasalahan tersendiri. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Inilah bagaimana kita terus memberikan pencerahan. Ayo. Ayo yang di dalam, dibuka akal Anda ya. Anda tuh ngaji sehari 3 kali pun, sehari 5 kali pun, sehari 7 kali pun misalnya. Tetap saja materinya tak lepas dari doktrin Islam jamaah soroko, gak jamaah rokok. Kan yuk kisarannya mengkuitok. Pusarannya ada di situ aja. Namun ketika ditanya jamaah yang model apa, wis pokoknya percaya. Percaya surga, gak percaya rokok, itu loh masalahnya. Oh enak yang gitu.
Jadi kalau ditanya jamaahnya yang model apa, pokoknya percaya. Percaya iman, gak percaya kafir, ragu-ragu, munafik. Itu andalan mereka. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Apapun itu, tak ada kata patah semangat. Ayo terus semangat untuk berdakwah. Ya, sudah itu. Begitu percepatan subscriber ini, memang saya rasakan ada berapa ya, sejak seminggu ini agak cepat. Cepat banget ini. Ini agak cepat sekali nih, Pak. Bisa 1 minggu bisa 200, 500, hampir di angka 500-an ya. Subscribernya ini. Ternyata ada banyak kawan-kawan Islam Jamaah yang ikut komentar. Ya, komentarnya pedas-pedas juga. Nggak apa-apa. Penonton-penonton baru muncul dengan narasi-narasi sok-sokan bijak. Ini channel memecah belah umat. Pret. Masa baru sadar penontonnya sudah 8 juta lebih. Ditonton 8 juta lebih. Memecah besar umat sudah. Ada yang katakan, sudah keyakinannya masing-masing. Lo keluar aja, ngapain ngurusi kami. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Lah emang agamamu apa? Agama saya Islam loh. Dan kita berusaha wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita berusaha untuk jangan sampai mati kecuali dalam mati dalam Islam. Al-Islam. Al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu menyerah kepada Allah bitauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kemudian tunduk kepada Allah dengan taat. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan dari bara'ah, dari syirik dan apa? Dari kesyirikan, cuci tangan dari kesyirikan dan ahli-ahlinya kesyirikan, pelaku kesyirikan. Terus agama apa? Agama jamaah. Gak ada agama jamaah itu, gak ada. Adanya Islam. Dalam agama samawi itu kan Islam, Yahudi, Nasrani itu agama samawi. Agama yang pernah dibawa oleh Rasulnya masing-masing. Walaupun ketika terutusnya Nabi Muhammad semua mansukh. Semua terhapus harus kepada Nabi Muhammad SAW. Itu muncul di komentar-komentar YouTube. Sok bijak. Sok bijak udah agamamu, agamamu. Ngapain ngurus lo ngurusi? Kami tidak mengurusi, Anda sendiri juga di panggung-panggung Anda juga sering menyebut orang-orang murtad, mau terpengaruh JRK. Bahkan 30 poin menjadi materi pokok dalam suatu kelompok. Aneh ya. Kalau dulu 30 poin itu yang menyampaikan hanya imam daerah dan wakilnya saja, bahkan terkesan ini selebarannya ini kalau sudah dapat langsung dibakar. Tapi sekarang sudah dijual bebas. Bahkan masuk dalam himpunan jilitan. Di materi kelas itu ada 30 poin. Dalil-dalil pokok 30 poin. Itu ya cuma orang-orang mencari uang aja. Utama percetakan-percetakan diafiliasikan di Islam Jamaah itu aja. Percetakan itu di Islam Jamaah juga saling cakar-cakaran. Mana yang tendernya lebih kuat, mana yang ngasih wakil 4-nya yang lebih tinggi, dia akan dimenangkan tendernya. Apalah aku, itu bukan rahasia umum itu bukan rahasia lagi, itu sudah rahasia umum artinya. Sudah banyak yang ngerti, misalnya pencetakan makalah-makalah cair dan lain sebagainya itu ada tender-tender tersendiri itu. Yang dimenangkan siapa, yang ngasih wakil 4-nya berapa, imamnya berapa, agar percetakan ini dimenangkan, itu biasa. Musuh ngonotat, oh iya no. Bahasanya ukhra lah. Yang ngasih ukhra besar ke wakil 4-nya ya itu ya digulkan itu. Biasa. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Itu hiruk pikuk di Islam Jamaah. Sebenarnya hari ini sedang panas dingin mereka. Sedang panas dingin, berkecamuk, marah, berkecamuk bagaimana harus menerima kenyataan yang ada. Di dalam banyak yang keluar. Sampai ada bunglon pagi ya. Pagi apa kemarin, saya bertemu 2 kali sama. Piye. Lah piye le? Lah iya toh, piye toh.
saiki jamaah katanya dalihnya infak persenan itu nggak wajib. Monggo saiki ngono saiki. Namun ketika ada yang nggak bayar, dia ditahdir, berdoa aja, dia diperingatkan, dia diancam. Satu sisi mengatakan kepada mantan, sopo sing wajib nih persenan, enggak, sing mampu monggo. Itu nunuknya, itu lesannya, dalam bahasa Lamongan cuangkeme nak gitu ya. Cuangkeme ngono, tapi kenyataan di lapangan tidak seperti di dalam lesan dan mulutnya itu. Saat ini panas dingin ini ya. Rentetan kejadian-kejadian yang ada di bulan-bulan ini, Juni, Juli, Agustus ini memang membuat terporsir pemikiran-pemikiran para pengurus-pengurus yang ada di dalam Islam Jamaah, baik pusatnya maupun baju yang keluar, dalam hal ini adalah organisasinya. Kita tidak sedang membuat mereka bingung, tapi kita hanya ingin mereka membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat. Sehingga menyadari akan kesalahan dan masuk kepada pangkuan salaful ummah, pemahaman salaful ummah, salafus sholih. Oke? Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم